Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kisah para bijak. Hari ini, kita akan kembali ke masa keemasan Baghdad, ke istana megah Khalifah Harun al-Rasyid, dan tentu saja, bertemu sosok yang selalu membawa kejutan, Abu Nawas. Seperti yang kita tahu, Khalifah Harun al-Rasyid itu suka sekali menguji kecerdasan Abu Nawas, seringkali dengan permintaan yang aneh atau jebakan yang sulit. Nah, suatu sore, setelah makan malam mewah, Khalifah merasa bosan. Ia butuh hiburan yang menguji logika. Khalifah kemudian memanggil pengawal dan memerintahkan, "Panggil Abu Nawas ke hadapanku. Aku punya tantangan baru untuknya. Tantangan yang mungkin akan membuatnya berpikir sampai janggutnya beruban." Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba, membungkuk hormat dengan senyumnya yang khas separuh santun, separuh jahil. Khalifah Harun al-Rasyid memulai, "Wahai Abu Nawas, pujangga andalanku, aku sedang memikirkan hal yang mustahil. Jika kau bisa menyelesaikannya, hadiah besar menantimu. Jika tidak, kau harus tinggal di penjara 1 hari penuh sebagai hukuman." Abu Nawas menjawab santai, "Ampun tuanku, bahkan berpikir tentang penjara saja sudah membuat nyaliku menciut. Namun, hamba siap mendengarkan tantangan Paduka." Khalifah tersenyum penuh rahasia. "Baiklah, tuliskan sebuah puisi. Puisi itu harus unik. Jika dibaca dari awal sampai akhir, ia harus berupa pujian untukku. Tetapi, jika dibaca dari akhir ke awal, puisi yang sama harus berubah menjadi hinaan yang tajam." Para menteri di ruangan itu saling berbisik. Permintaan ini gila. Bagaimana mungkin satu rangkaian kata bisa punya dua makna yang bertolak belakang? Abu Nawas hanya terdiam sejenak, menggaruk janggutnya. "Sungguh tantangan yang sulit, tuanku. Beri hamba waktu 1 malam untuk berpikir." Khalifah setuju. Keesokan harinya, kecemasan meliputi istana. Apakah Abu Nawas akan berhasil atau berakhir di penjara? Abu Nawas masuk ke ruang sidang dengan gulungan kertas di tangannya. Ia tampak tenang. "Hamba telah berhasil, tuanku Khalifah," ujar Abu Nawas sambil menyerahkan gulungan tersebut. Khalifah mengambilnya dengan antusias dan mulai membaca puisi itu dengan suara lantang, "Bagindalah yang mulia, sang raja adil bijaksana. Tiada duanya di dunia, kebijaksanaan tak terhingga. Rakyat sejahtera karenanya, pemimpin agung yang perkasa." Khalifah mengangguk puas. Ini adalah pujian yang indah, Abu Nawas. Tapi, salah satu menteri yang licik berkata, "Tapi, tuanku, tantangannya adalah membaca kembali dari akhir dan ia harus menjadi hinaan." Khalifah menyerahkan gulungan itu kembali. "Nah, sekarang buktikan, baca dari kata terakhir ke kata pertama." Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu, tuanku. Dengarkan baik-baik." Kemudian, Abu Nawas, alih-alih membaca kata per kata secara terbalik, ia mulai membaca baris puisi yang sama dari baris terakhir ke baris pertama. Tapi, ia mengubah intonasinya menjadi ejekan. "Pemimpin agung yang perkasa," dibacanya dengan nada mengejek. "Rakyat sejahtera karenanya," dibacanya dengan nada sarkas. Dan baris pertama, "Bagindalah yang mulia, sang raja adil bijaksana," dibacanya sambil menggelengkan kepala. Setelah selesai, Khalifah Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas, lalu menatap para menteri yang bingung. Mereka tidak mendengar kata-kata kotor, tapi intonasi Abu Nawas memang terdengar seperti hinaan. Khalifah tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau curang. Kau tidak mengubah katanya, tapi kau mengubah nadanya." Abu Nawas membungkuk dalam-dalam. "Ampun tuanku, Paduka tidak pernah menentukan bahwa perubahannya harus pada kata-katanya. Paduka hanya meminta puisi yang dibaca terbalik menjadi hinaan. Dan bagi hamba, intonasi dan ekspresi adalah bagian tak terpisahkan dari membaca puisi." Harun al-Rasyid, yang sudah hafal betul kelicikan Abu Nawas, tidak bisa menyalahkan logika itu. Ia adalah jenius bahasa, dan dia menang lagi. "Kau benar, Abu Nawas. Kau benar. Kau kembali memenangkan tantanganku. Ambillah hadiahmu dan pergilah sebelum aku menemukan cara yang lebih sulit untuk menjebakmu." Dan begitulah, Abu Nawas pergi sambil membawa hadiahnya dan sekali lagi meninggalkan semua orang di istana dalam kebingungan dan kekaguman atas kecerdikannya. Sampai jumpa di kisah Abu Nawas berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini ya.